Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan Kristus kepada seluruh dunia sebagai penyelamat umat manusia. Semoga kami dengan gembira menyongsong kehadirannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya di pegunungan dan pergi mencari 1 ekor yang sesat, sebagaimana kita dengar melalui bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, hari Selasa 6 Desember 2022, dalam masa Advent yang kedua, menggambarkan kepada kita gambaran Allah Bapa kita yang penuh kerahiman. Kerinduan Allah dan surga tidak lain adalah menemukan jiwa-jiwa dari kesesatan dan dosa. Kekirangan surga tidak lain adalah sebuah pertobatan orang-orang yang tersesat. Allah Bapa yang mencintai kita bukanlah Allah yang menghukum, bukan Allah yang bengis, bukan Allah yang suka memperhitungkan dosa manusia, bukan Allah yang pendendam, bukan juga Allah yang meminta untuk dibelah kalau ada orang yang menghinanya. Karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak membutuhkan pembelaan manusia. Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu membuka pintu surganya untuk sebuah pertobatan dan keselamatan. Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh-sungguh Maha Pengampun, Allah yang tidak pernah
memperhitungkan dosa manusia. Sehebat apapun, sekotor apapun manusia, tetapi kalau ia mau bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah dengan terbuka akan menerima anak-anaknya itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gambaran Allah yang Maha Rahim juga ditegaskan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Misalnya, sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Yesaya yang dapat kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya, serta memangku anak-anak dombanya dan menuntun induk dombanya. Allah membuka rahmat dan kasih-Nya untuk manusia yang senantiasa mau berseru kepadanya. Allah yang kita imani adalah Bapa yang penuh belas kasih, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang Maha Rahim. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menyuarakan kerahiman Allah adalah kesempatan untuk kita bersaksi, menghadirkan gereja dalam kondisi zaman ini yang penuh dengan egoisme, hedonisme, konsumtif, dan keserakahan. Gereja dipanggil untuk hadir sebagai gembala yang baik seperti Bapa, Sang Gembala, dengan kehadiran yang merawat, merangkul, menuntun, dan merengkuh yang terlantar. Agar melalui gereja, orang melihat Allah Bapa yang berbelas kasih. Gereja menghadirkan belas kasih Allah dalam karya-karya nyata bagi mereka yang miskin, tertindas, terpinggirkan, dan difabel. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus untuk mengevaluasi kembali bagaimana penghayatan kita akan Allah. Apakah kita menghayati Allah yang suka menghukum, Allah yang kejam, Allah yang suka menyimpan dendam kepada manusia? Gambaran Allah yang salah yang kita imani itu akan membuat hidup keagamaan kita menjadi hidup keagamaan yang semu dan palsu. Artinya, kita menjalani kehidupan keagamaan bukan karena kita sungguh-sungguh merasakan Allah yang penuh belas kasih. Kita merasakan atau menjalankan kehidupan keagamaan kita bukan datang dari hati yang bebas karena kita merasakan cinta Allah yang sungguh mendalam, tapi datang dari hati yang takut, iman yang takut akan mendapat hukuman Allah kalau kita tidak taat kepadanya. Akibatnya bahwa kita menjalani kehidupan keagamaan dengan kaku dan kemudian begitu gampang untuk menghakimi, mengadili orang lain yang hidupnya kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent merupakan kesempatan yang bagus untuk menelisik kehidupan beriman kita sebagai orang-orang Katolik. Apakah hidup keagamaan saya sebagai orang Katolik datang karena selalu melandasi rasa takut dibayang-bayangi oleh hukuman Allah, takut karena dihukum oleh Allah, dan karena itu saya menjalankan semua kewajiban keagamaan sebagaimana dijelaskan oleh gereja agar saya bebas dari hukuman yang diancamkan oleh Allah? Ataukah kita menjalankan hidup keagamaan kita, beriman kita sebagai orang Katolik dengan bebas, merdeka, karena kita sungguh menghayati bahwa Allah kita adalah Allah
yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, Allah yang sungguh Maha Rahim. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari terus kita berlangkah bersama untuk terus memurnikan hidup keagamaan kita. Semoga kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.